Hai, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kali ini dengan saya Fajar Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Baiklah, Bapak akan tayangkan salin dia, ya. Akan saya tayangkan salin dia. Teks eksplanasi. Nah, untuk kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Sedangkan untuk indikatornya antara lain merumuskan pernyataan umum, teks eksplanasi, kemudian menyusun urutan sebab akibat teks eksplanasi, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, tentu saja kalian diharapkan mampu untuk merumuskan pernyataan umum teks eksplanasi, kemudian menyusun urutan sebab akibat teks eksplanasi, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. Nah, tahukah kalian apa teks eksplanasi itu? Baiklah, jadi kita lihat gambar berikut. Perhatikan gambar. Ya, kalian tahu tidak ini gambar apa? Pastinya kalian mengerti bahwa ini adalah gambar tentang kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu merupakan salah satu fenomena alam ya, fenomena alam. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Nah, gambar apakah tersebut? Nah, tentu saja gambar ini merupakan gambar tentang unjuk rasa. Betul. Nah, fenomena yang sifatnya sosial seperti ini juga masuk ke dalam teks eksplanasi. Kemudian, kita perhatikan apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial. Apa saja strukturnya teks eksplanasi tersebut? Jadi, untuk struktur teks eksplanasi antara lain berisikan pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas, bisa berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Deretan penjelas. Nah, pada tahapan ini berisikan tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu peragam. Nah, pada tahapan deretan penjelas ini biasanya mendeskripsikan sebab akibat terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian, yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penutup teks eksplanasi atau berisikan tentang kesimpulan dari pengetahuan atau deretan penjelas tadi. Nah, sebagai teks yang bersifat faktual, nyata, banyak menggunakan makna-makna yang sifatnya denotatif atau makna yang sebenarnya. Teks eksplanasi ini berisikan paparan proses baik secara kausalitas, artinya sebab akibat, maupun kronologis, urutan waktu ya. Sehingga kebahasan teks eksplanasi menggunakan konjungsi, kausalitas, dan kronologis. Untuk konjungsi kausalitas apa saja contoh-contohnya? Bisa menggunakan kata seperti antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh penggunaannya, banjir dapat menimbulkan kerugian, oleh karena itu diperlukan kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini merupakan kata hubung yang menyatakan urutan suatu peristiwa, menggunakan hubungan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, pada, dan akhirnya.
Contohnya, sampah yang dibuang sembarangan di sungai akan terus menumpuk, kemudian jika hujan datang dapat menyebabkan datangnya banjir. Baiklah, demikian pemaparan materi untuk teks eksplanasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam memproduksi atau membuat teks eksplanasi. Sekian dan terima kasih.